Hai, assalamualaikum. Kembali di video kali ini, aku ingin sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan di dalam rumah tangga aku. Kembali sebelumnya, aku ingin ingatkan di sini kalau video ini itu nggak bermaksud untuk pamer atau ria dengan apa yang aku dapatkan, aku peroleh dari pak suami aku. Tapi aku di sini murni ingin sharing, ingin berbagi pengalaman bagaimana cara aku mengatur keuangan agar keuangan kita itu lebih baik, lebih stabil dan mencukupi kebutuhan kita selama 1 bulan. Dan juga semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, keadaan yang baik di tengah cuaca yang aku sih kurang tahu ya gimana cuaca di daerah teman-teman semua. Tapi kalau di Jakarta ini beberapa hari itu, sedang hujannya tuh lebat, hujannya deras bisa dari pagi sampai malam itu hujan terus. Jadi, biasa ya kalau musim hujan itu penyakit yang timbul ya, batuk pilek, meriang, demam, sakit kepala. Ini mungkin suara aku juga agak-agak bindeng ya karena beberapa hari kemarin itu juga aku kena flu, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih membaik dan bisa membuat video, bisa mengedit dan bisa bikin voice over di video budgeting untuk bulan Maret kali ini. Seperti biasa, sebelum aku mulai membuat rencana anggaran untuk bulan Maret, aku akan mereview anggaran aku di bulan Februari kemarin. Alhamdulillah ya, masih ada sisa budgeting walaupun ada pos yang over budget. Seperti biasa yang over budget itu ada di belanja mingguan. Over budgetnya itu sebesar Rp230.000. Lain-lain itu yang masih ada sisa budgetnya itu seperti listrik masih ada 20.000, belanja bulanan juga masih ada 21.000, ada gas maksudnya, ada uang gas juga masih ada 20.000, ada jajan 2 itu untuk jajan anak kecil masih ada 15.000, sedangkan untuk jajan nak sulung itu, minus ya 20.000. Jadi kalau di total-total semua sisa anggaran aku di bulan Februari itu sebesar Rp171.000. Ini aku sedang merapikan uang-uang berdasarkan nominal pecahannya. Ini uang dari sisa budgeting di bulan Februari. Nanti akan aku masukkan ke dalam sinking fund sisa budgeting. Selanjutnya aku akan mulai menyusun anggaran, lebih tepatnya sih rencana anggaran untuk bulan Maret. Di tanggal 22 atau 23 Maret ini insya Allah kita akan mulai masuk bulan Ramadan. Jadi aku mulai budgeting itu kan setiap tanggal 25. Rencananya aku akan buat budgeting khusus untuk takjil. Tapi berhubung itu tanggal 22, 23 itu kan kayaknya terlalu mepet ya jaraknya ke tanggal 25. Jadi untuk bulan ini nggak aku bikin budget untuk uang takjil dulu. Nanti untuk anggaran di bulan April baru aku akan masukkan budget untuk takjil. Kembali ke rencana anggaran di bulan Maret, masih sama ya seperti bulan-bulan kemarin. Uang yang akan aku kelola itu sebesar Rp3.700.000. Ini aku kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu untuk kewajiban dan juga untuk kebutuhan. Untuk kewajiban juga masih sama seperti bulan-bulan kemarin, gak terlalu banyak perubahan. Ada uang listrik itu sebesar Rp500.000, ada arisan sebesar Rp500.000, ada wifi sebesar Rp200.000, ada BPJS untuk ibu aku sebesar Rp100.000, dan juga masih ada infak sebesar Rp150.000.
Sehingga jika ditotal, kewajiban aku di bulan Maret ini itu sebesar Rp1.450.000. Kemudian kita beralih ke kebutuhan aku di bulan Maret ini. Ada perubahan yang lumayan signifikan ya di anggaran bulan ini. Masih ada belanja mingguan itu masih sama ya sebesar Rp1.000.000. Jadi tiap minggunya itu aku anggarkan sebesar Rp250.000. Dan untuk belanja bulanan untuk bulan ini aku naikkan sebesar Rp400.000 karena bulan-bulan yang lalu itu untuk belanja bulanan sebesar Rp250.000. Untuk gas masih sebesar Rp100.000, bensin juga aku naikkan dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp100.000, aku naikkan menjadi Rp120.000. Untuk jajan satu masih tetap sama Rp300.000. Untuk jajan dua itu aku naikkan yang tadinya hanya Rp160.000, aku naikkan menjadi Rp200.000. Dan terakhir beras merah aku budgetkan sebesar Rp20.000. Sehingga jika ditotalkan semua kebutuhan aku di bulan Maret ini adalah sebesar Rp2.250.000. Selanjutnya kita langsung ke part memasukkan uang-uang sesuai pos-pos yang sudah aku buat ke dalam dompet pintar ini. Ini ada pecahan 100.000, 50 dan juga ada pecahan Rp10.000. Aku masukkan berdasarkan kategori-kategori yang sudah aku tetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah mengikuti video budgeting aku yang lama itu, khusus di bulan Maret ini, mulai bulan Maret ini aku hilangkan pos untuk susu kotak anak-anak. Sebelumnya itu kan budget untuk susu kotak anak-anak sebesar Rp170.000. Itu aku hilangkan, jadinya untuk susu kotak anak-anak dan susu kotak aku itu aku masukkan atau aku jadikan satu dengan budget belanja bulanan. Makanya budget belanja bulanannya itu aku naikin gitu ya. Aku naikin dari 250 menjadi Rp400.000. Jadi itu nanti susu kotaknya bakalan aku ikutkan di belanja bulanan. Dan juga aku sedang memikirkan untuk menambah budget untuk belanja mingguan karena kan biasa ya kalau bulan puasa itu harga-harga bahan kebutuhan otomatis bakalan naik. Sekarang saja kan harga-harga itu sudah bergerak mulai naik. Kemarin kata Mbak Sayur bayam seikat itu yang biasanya cuma 4.000, 5.000 paling mahal, kemarin itu katanya 10.000. Bayangkan, bayam seikat itu 10.000. Tapi ini masih aku pikirkan mana lagi anggaran yang bakal aku otak-atik, yang bakal aku lebur istilahnya ya, yang bakal aku jadikan satu, jadi bisa untuk menambah budget di belanja mingguan. Karena kan uang yang dikelola setiap bulannya ya itu-itu aja, cuma segitu, nggak akan ada kenaikan. Jadi gimana caranya aku memutar anggaran biar semuanya itu tercukupi. Jadi menurut aku bongkar pasang anggaran itu ya nggak kenapa sih, selagi kita masih nyari anggaran, pola anggaran yang pas untuk kita dan mencukupi semua kebutuhan kita ya nggak kenapa-napa sih bongkar pasang. Nanti kalau kita sudah menemukan pola anggaran yang sesuai, nanti juga kita bakal stuck di anggaran itu sih.
Nah, itu tadi aku sudah selesai untuk memasukkan uang-uangnya ke dalam dompet pintar. Tadi juga aku memasukkan uang untuk infak anak-anak ke dalam amplop. Ini sekarang aku akan lihat posisi binder Sinkin Fund. Tadi aku masukkan sisa budgeting di bulan Februari ini ke dalam Sinkin Fund. Yang pecahan 2.000 aku masukkan ke dalam Sinkin Fund 2.000, sisanya aku masukkan ke dalam Sinkin Fund sisa budgeting. Ini dikumpulin aja dulu, nggak tahu nanti buat beli apa ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video budgeting aku kali ini. Semoga video sederhana aku ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.